Selamat malam, selamat datang di talk show Obsesi, obrolan sukses masa kini. Malam hari ini kita terselenggara atas kerjasama, kalau kata anak zaman now, collaboration content alias collab antara Surabaya Success dan Malang Champion. Hari ini kita kedatangan bintang tamu spesial yang akan membahas tentang selamatkan uang dari resiko dadakan alias menyiapkan dana darurat. Nah, kita kenalan dulu ya. Ibu cantik boleh memperkenalkan diri, asalnya dari mana, sudah berapa lama di bisnis asuransi? Silakan Ibu. Ya, saya Gita. Saya sudah 25 tahun di Luar Manulife. Ya. biasa. Lama ya, Kemudian 25 saya tahun. tinggal di Malang. Oh, tinggal Iya, di betul. Malang. Oh, Iya, oke. Nah, Bu Hita nih, tadi sudah berapa lama di Manulife? Sorry. 25 tahun. Jadi sudah 25 tahun di industri dan Iya. selama itu di Manulife, begitu ya Bu ya? Iya, betul. Dan nggak pindah-pindah kemana-mana Enggak, gitu ya? enggak. Keren banget nih. Oke, Bu, hari ini kita akan ngomongin soal dana darurat nih ya. Nah, Oke. Bu, apa sih bedanya antara dana darurat dengan tabungan, Bu? Ya, dana darurat ini tanpa diketahui kapan dan untuk apa digunakan. Mhm. Nah, dana tersebut baru digunakan ketika kita benar-benar sedang membutuhkannya. Oke. Tuh, jadi waktu yang tidak terduga, kemudian kalau tabungan itu mempunyai tujuan yang jelas. Itu, Tujuannya. Mbak. Oke, seperti Ya, misalnya kalau kita mau beli mobil atau mau beli rumah, betul. gitu bener ya, Bu ya? Ya. Sedangkan kalau dana darurat itu tadi Bu bilang kalau hal yang nggak terduga gitu ya, Bu ya? Mm-mm. Ya misalnya rumahnya tiba-tiba bocor harus dibenerin jadi pakai dana darurat gitu ya Bu ya. Iya, betul. Oke. Nah sekarang Bu, apa sih yang menjadi dasar perhitungan dana darurat Bu? Kalau secara sederhana, jumlah dana darurat yang kamu butuhkan nih bisa Mhm. dilihat dari total biaya pengeluaran. Mmm, Pengeluaran setiap bulan ya. mhm mhm, Ada beberapa kriteria yang mhm, kalau single gitu ya, menikah itu mhm, kemudian menikah dengan satu anak gitu ya. Kalau single itu 3 kali mhm. dari total biaya pengeluaran. Kalau sudah menikah itu 6 kali. Oke. Jadi kok misalnya saya ini single gitu ya, punya income misalnya halo Bu, kok hilang? Halo? Iya, Maaf. iya barusan menghilang ya Bu. Nah ini barusan hilang nih. Ya jangan ditutupin kameranya ya Bu ya. Oke. Ya, jadi misalnya nih kalau saya punya income Ibu tadi bilang kan kalau single itu 3 kali, kalau menikah 6 kali. Kalau Iya. misalnya saya single nih dan punya income 10 juta setiap bulan, dana darurat Mhm, saya berarti harus 30 juta, gitu ya Bu ya, bener ya? ya. Berapa persen sih dana darurat yang harus disiapkan? Nah, ini sahabat sukses juga bisa menyisihkan dana darurat Mhm, berdasarkan presentasi gaji. mhm, Misalnya, contoh tadi kayak Mbak Tari tanya gitu ya, misalnya setiap gajian tuh kita sisihkan 10-20% mmm, selama 10 bulan. Nah, oke, untuk memenuhi kebutuhan dana darurat, mhm, pastikan untuk hidup lebih berhemat dan monitor terus kondisi keuangannya. oke. Jadi kalau saya punya income 10 juta, berarti saya harus menyisihkan 10-20% Betul, gitu ya, Bu, ya, ya. Jadi artinya, 1 sampai dengan 2 juta setiap ya bulan. betul, Oke, sekarang pertanyaan berikutnya, Bu, keempat ya. ya. Dana Mhm. darurat ideal yang perlu disiapkan untuk seseorang yang menikah tetapi belum punya anak, itu berapa ya, Bu? Nah, kalau untuk yang menikah tetapi nggak punya anak, Mhm. itu harus memiliki dana darurat sebesar 9 kali pengeluaran bulanan rumah tangga. Oke. Ya, Oh, kalau yang tadi income ini pengeluaran rumah betul. tangga. Pengeluaran bulan rumah tangga. Oke, baik. Jadi artinya kalau tadi saya punya income misalnya 10 juta begitu ya, Iya, pengeluaran cuma 8 juta, berarti ini harus 8 juta kali 9 gitu ya, Bu, betul. ya? Iya. Oke, baik. Nah, Bu Hita, di mana sih Mhm. sebaiknya kita menyimpan dana darurat, Bu Hita? Nah, ada beberapa tempat yang dapat direkomendasikan untuk menyimpan dana darurat. Mhm, Nah, yang pertama itu tabungan di bank. oke. Kemudian yang kedua,
Ya, itu reksadana pasar uang. Hmm. Kemudian yang ketiga itu emas batangan. Hmm. Nah, tabungan di bank itu adalah salah satu tempat menyimpan dana darurat dikarenakan sangat liquid. Kita bisa menyimpan setengah dari dana darurat keluarga di tabungan biasa. Itu Mbak. Nah, sisanya bisa di reksadana pasar uang atau di emas batangan yang bisa mengalahkan inflasi. Oke, jadi artinya kita nggak jangan semuanya ditaruh di tabungan juga ya Bu ya, supaya ada yang ditaruh di tempat lain yang bisa mengalahkan inflasi. Karena kalau tabungan itu kan nggak bisa ngalahin inflasi gitu ya Bu ya. Iya, betul. Oke, nah pertanyaan saya nih, kalau kapan sih dana darurat boleh digunakan Bu? Nah, dana darurat ini dapat digunakan saat tertimpa bencana alam. Oh, Kemudian ya, dana darurat juga bisa digunakan untuk ketika kita kehilangan pekerjaan. oke di Kemudian PHK dana gitu ya Bu ya? Iya, betul. Hmm. Kemudian dana darurat itu juga dapat digunakan untuk berobat. Ini lebih baik ya. Maksudnya tuh sebaiknya punya asuransi. Kemudian dana darurat untuk reposisi kendaraan. Kemudian dana darurat untuk perbaikan rumah, macam-macam lah. Oke, tapi sifatnya itu mendesak dan segera gitu ya Bu ya? Iya, betul. Oke, Ibu punya pengalaman tentang dana darurat ini, Bu? Kemarin Oh iya, gimana iya itu? saya pernah. Jadi begini, saya kan barusan sakit, gitu Iya, ya. iya. Nah, itu kebetulan waktu itu tahun kemarin itu saya nggak bayar asuransi kesehatan saya. Oh, oke. Heeh. Nah, sebenarnya itu bukan sengaja gitu ya. Jadi itu saya tanya dulu kapan ini bisa dibayarkan. Nah, petugasnya bilang, oh ini masih bisa beberapa waktu gitu ya, masih dalam jangka waktu masih bisa dibayarkan. Ya udah, saya pikir udah nanti aja gitu, lupa lah saya. Nah, lupa itu setelah berbulan-bulan kemudian saya terkena sakit. Sakitnya Gitu, kalau dan boleh itu tahu sakit apa, Bu? saya nih sakit apa namanya, di otak kiri itu mengalami kayak nggak dapat makanan gitu. Jadi itu penyumbatan gitu. Oke. Heeh, gitu. Jadi Efeknya ya apa? itulah. Efeknya apa, Bu? Kenapa? Efeknya apa ke Ibu gitu? Efeknya itu lupa gitu. Oh, Jadi lupa sementara kalau kayak bicara awal itu lupa gitu. Tapi nanti sudah inget lagi gitu. Cuman belum apa namanya, belum lancar gitu ya. iya. Belum lancar seperti biasa gitu. Oh ya, jadi akses memori terhadap masa lalu itu yang agak lupa gitu ya, Bu ya? Bukan masa lalunya, kalau masa lalunya tuh saya ingat. Gitu, justru Oh, masa yang sekarang. oh Gitu, masa yang baru-baru gitu ya, Bu ya? betul, heeh. Gitu, Oh, masa sekarang tuh yang deket-deket aja gitu, yang barusan apa, mau ngomong apa, lupa. oh Gitu, gitu sampai ya? harus inget-inget gitu. Iya. Jadi kayak short term memorinya itu berkurang gitu ya, Bu ya? Betul, iya. Oh, Gitu, dan itu memang membutuhkan waktu gitu ya, karena saya baru 2 bulan keluar dari rumah sakit gitu, jadi masih awal-awal oke, gitu. baik. Nah, jadi artinya dana darurat yang Ibu itu dipakai ketika tadi ya, jangan sampai lupa sih sebenarnya untuk bayar polis asuransi gitu, tapi Betul, itu iya, salah satu kegunaan dari dana darurat gitu ya, ketika iya kita betul. waktu-waktu. Oke, thank you banget nih Bu Hita. Hmm. Nah, Bu Hita, ini kalau misalnya sahabat sukses di sini mau konsultasi tentang kondisi finansialnya, bisa menghubungi siapa ya Bu kira-kira? Kalau untuk di Malang gitu bisa menghubungi saya gitu ya. Saya atau misalnya tim dari Malang gitu ya, dari Malang Champion, atau kalau ada di Surabaya, teman-teman silahkan ke Surabaya Sukses. Oke, baik. Baik, terima kasih Bu Hita atas pelajaran yang menarik tentang dana darurat. Nah, baik sahabat sukses, itu tadi adalah obsesi obrolan sukses masa kini tentang selamatkan uang dari risiko dadakan alias mempersiapkan dana darurat. Mari kita ikuti episode obsesi lainnya jam 7 malam minggu depan. Sampai jumpa sahabat sukses.